sini saya akan menjelaskan tentang upah hadona atau mengasuh anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 artinya, "Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka atau istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu atau segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Adapun bagi perempuan selain ibunya, boleh menerima upah hadona sejak saat menangani hadona anak tersebut. Seperti halnya perempuan penyusui yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran atau upah. Kemudian juga dapat kita pahamkan bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan berdasarkan ayat tersebut di atas. Maka begitu pula halnya dengan upah hadona, yaitu menjadi kewajiban ayah. G. Pendapat ulama tentang hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. Secara keseluruhan, para mutajid ataupun ulama sepakat berpendapat bahwa jika di antara suami istri bercerai dan meninggalkan anak, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut jatuh pada pangkuan ibu. Karena ibu dinilai mempunyai sifat-sifat penyayang, lembut, dan dekat dengan anak. Hak pemeliharaan anak atau hadona ini akan terus melekat menjadi kewajiban ibu selama ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Para ulama memberikan dasar atau beritijat di dalam menetapkan hukum tentang pemeliharaan anak atau hadona, khususnya bagi suami istri yang bersengketa merebutkan hak pemeliharaan anak. Namun demikian, permasalahan akan semakin berkembang jika ternyata ibu yang bercerai dengan suaminya dan berhak atas pemeliharaan anak atau hadona menikah lagi, maka permasalahan ini jumhur ulama sepakat bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak atau hadona bagi ibu manakala ibu menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapatnya Ibnu Abidin, golongan mazhab Hanafi, di dalam kitabnya yang berjudul Raddul Mukhtar, menurutnya bahwa salah satu penyebab gugurnya hak pemeliharaan atau hadona bagi ibu adalah ibu menikah lagi selain dengan mahramnya. Sejalan dengan pendapat Ibnu Abidin, menurut ulama Syafi'iyah bahwa akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak atau hadona bagi ibu manakala ibu menikah lagi. Dan jika ibu menikah dengan mahramnya seperti pamannya anak, hak asuhnya tidak gugur dan suami barunya tersebut rela berkumpul dengan anak itu. Dari keseluruhan ulama di atas sepakat bahwa hak pemeliharaan anak atau hadona bagi ibu yang sudah menikah lagi akan menjadi gugur. H. Kompilasi hukum Islam tentang hadona. Konsep hadona dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 105 yang menyebutkan 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan. 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 105.a kompilasi hukum Islam diperhatikan. Di sana dikatakan
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak atau hadonah adalah tetap milik ibu, dan tidak ada aturan yang menyatakan gugurnya hak ibu ketika ia menikah kembali pada saat anaknya belum mumayyiz. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Ocha, yaitu konsep hadonah dalam perspektif undang-undang. Tatanan perundang-undang, terkhususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, dibentuk dalam rangka melindungi hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Dapat kita lihat isi kandungan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari 2 bab. Dari 2 bab itu kemudian dibagi menjadi 91 pasal yang saling menguatkan. Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam hal perlindungan anak memberikan jaminan hak dan kebutuhan terhadap anak terkait untuk hidup dan pendidikan, kesehatan, demikian juga kesejahteraan, dan tak kalah pentingnya juga ada terkait dengan perilaku baik atau tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, ketika semua manusia mengerti bahwa dirinya adalah sebagai makhluk sosial, maka akan timbul rasa saling menyayangi, menghargai antar individu satu dengan yang lain. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk seorang janin anak yang belum dilahirkan. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak-hak seorang anak dapat diperinci sebagai berikut. Seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dari seorang tua, kecuali jika terdapat sebab yang menghalangi, maka anak dirawat oleh orang tua kandungnya, asuh lainnya, atau sanak familinya dikarenakan untuk kepentingan terbaik bagi pertimbangan terakhir anak. 2. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti biaya hidup, kehidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan perlindungan secara maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. 3. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak. Berkaitan dengan hak anak lainnya meliputi 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, 4. Pelibatan dalam tindakan kekerasan, 5. Pelibatan dalam peperangan, 6. Kejahatan seksual. Dan secara spesifik, bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberikan perlindungan, pengasuhan, memelihara, mendidik, dan menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah perkawinan usia dini, dan menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak. Surat Edaran MA tentang penetapan hak hadhana. Salah satu akibat dari sebuah perceraian adalah adanya hak atau gugatan hak asuh anak yang dikenal dengan istilah hadhana. Hadhana adalah hak para pihak yang bersengketa untuk memelihara dan mengasuh anak yang belum mumayyiz. Hadhana juga merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Pengasuhan adalah hak anak kecil karena dia sangat bergantung kepada orang tuanya yang dapat memberikan perhatian dan perlindungan, memenuhi kebutuhan dan pendidikannya. Berdasarkan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran MA nomor 03 tahun 2015 tentang perlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu
Penetapan hak hadhana sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Jadi sepanjang hak hadhana tidak diajukan dalam gugatan, maka anak bebas menentukan hak asuhnya sendiri dengan syarat anak tersebut sudah dikatakan dewasa.